Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas keempat daripada kitab Istihsanul Khat fi Ilmil Kalam. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang harokah wa sukun, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah pun dalam Al-Qur'annya juga sudah membahas tentang ilmu kalam, walaupun tidak sedetail yang dalam kitab-kitab mutaakhirin sekarang, tapi tetap ada. Yakni usulul masail itu ada. Ya memang kalau kita nak tengok apakah ada detailnya apa saja, tidak ada. Dan ini bukan hanya di dalam ilmu kalam saja, di setiap ilmu pun semacam itu. Kalau Anda nak tengok istilah-istilahnya Imam Nawawi, tidak ada la kitabun munzal wala nabiyun mursal, tidak ada di situ. Kan tetapi kan usul mabahis ilmu fikih ada di dalam Al-Quran wa Sunnah. Usul mabahis ilmu usul fikih juga ada. Begitu pula usul mabahis ilmu kalam pun juga ada, ilmu tauhid pun juga ada. Dan itulah yang maknanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agama, yakni agama kalian. Apa makna agama kalian? Yakni jami'ul umur mawjudah fil Quran la laisa hakadha, tetapi mujmalatul umur. Yang maknanya di dalam, akan tetapi dalam masalah ini secara khusus saya punya pandangan khas, yakni bila-bila kalau saya ingat nanti akan saya jelaskan apa pandangan Syekh Said tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan Syekh Said secara spesifik yakni membahas masalah ini wa yufasilhu tamamat tafsil, yakni di beberapa kelasnya beliau. Tapi wallahu alam saya kira bukan waktunya untuk di sini karena pembahasannya berbeza. Cuma saya nak isyaratkan bahwasanya Al-Quran sendiri menyebutkan hal-hal mujmal saja, tidak ditafsil kecuali hanya beberapa hal yang memang penting, diantaranya masalah faraid. Masalah faraid karena urusannya dengan uang dan mungkin terjadi pertumpahan darah. Kalau sudah uang itu tidak kenal ayah ataupun anak, ibu ataupun anak, tidak kenal la suami wala adik wala kakak, boleh saling bunuh. Kenapa? Karena urusannya apa? Uang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan masalah faraid secara detail di Al-Qur'an. Karena ada tafsir masalah faraid, Anda akan tengok bahwasanya khilaf di dalam faraid itu sangat sedikit sekali. Dan Anda kalau nak detailnya masalah faraid, silahkan ikut saya punya dauratnya yang sudah lampau, tapi boleh dapat rekamannya silahkan hubungi Ahmad Albab atau Zain Al-Fudi bagi orang Indonesia. Selain beberapa hal yang ditafsir oleh Allah, Al-Quran menyebutkan hal-hal secara global. Dan pembahasan secara global di dalam ilmu kalam pun banyak. Dijelaskan apa itu al-harokah wa sukun yang diambil daripada Qissatul Uful al-Kawakib. Begitu pula di dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Di antara Islam itu hal-hal yang ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan difokuskan dan kena diyakini oleh kita umat muslim, yaitu tentang masalah hari kiamat. Bahwasanya dunia ini suatu saat akan hancur dan kita akan dibangkitkan lagi. Bila itu wallahu alam. Wa mal mas'ul anha bi alama minas sa'il. Hanya Allah yang tahu bila hari kiamat dan bila kita akan dalam keadaan tidak dibangkitkan, dan bila saat kita dibangkitkan itu hanya Allah yang tahu. Ya, bila kita mati, bila kemudian kita berapa lama di alam barzakh, kemudian bila kita akan bangkit lagi, ya mungkin 1 miliar tahun yang akan datang. Tapi wallahu alam, tapi hal itu karena kita yakini akan ada. Nah, Anda kalau tengok di masa-masa awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Mekah, Rasul itu menekankan pasal yang adanya yaumul ba'tsi wan nusyur. Ba'ts ini dibangkitkan kembali, nusyur ini dikumpulkan. Bilang al-hasyr wan nasyr. Nasyr itu dibangkitkan lagi, hasyr itu dikumpulkan. Jadi bukan hanya Anda dibangkitkan kemudian itu tidak ada setelah selesai, tidak. Setelah Anda dibangkitkan, Anda akan dikumpulkan. Untuk apa? Ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda selama Anda di dunia pada zaman dahulu. Semua akan dihisab per detik.
Itu kalau hisaban asira, ya. Kalau hisaban yasira akan dihisab secara global saja. Wa tafsiluhu fi ulumut tafsir. Bismillah. Yang mana al-ba'tsu wan nasyru itu pada saat itu sesuatu yang mungkar. Tengok ya, sesuatu yang mana orang-orang jahiliyah itu tidak percaya. Ata punya wudu. Tolong ambilkan Al-Quran itu. Air di rumah saya tak tahu sedang sedang tak ada. Ayo, anta bawa. Yang mana al-ba'tsu wan nasyru itu pada saat itu sedang banyak tidak diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah pada zaman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara Anda kalau tengok ayat-ayat Makkiyah rata-rata tentang al-hasyru wan nasyru, tentang yaumul qiyamah. Yang Rasulullah mengatakan, loh kenapa? Hari kiamat itu mungkin. Pertama, dia itu mungkin terjadi. Kemudian Rasul mengatakan, Allah mengatakan ini bakal terjadi. Jadi bukan hanya mungkin, tapi benar-benar akan terjadi. Dibilang al-imkan wal wuqu'. Jadi memang ini bukan hanya mungkin, tapi saya kok. Dan itulah yang paling banyak ditentang pada saat itu oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Dan pembahasan itu ada, dan Anda kalau tengok di dalam ilmu kalam, pembahasan ini akan sangat mempunyai ruang yang sangat luas pada hari kiamat untuk dibuktikan. Al-khilaf bainal muslimin wa ghairul muslimin dalam masalah ini sangat besar sekali, terutama di dalam falasifah yang meyakini bahwasanya alam semesta ini qadim. Yang mana alam semesta ini qadim karena memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tidak seperti sifat yang diyakini oleh firaq Islamiyah. Kama saya dibayanu ba'da qalil. Tengok wa kadzalika, kita sampai situ, wa kadzalika al-kalam fi jawazil ba'tsi wa istihalatuhu alladzi qad ikhtalafa fihi uqala'ul Arab wa man qablahum minal umam hatta ta'ajjabu min jawazi dzalik. Begitu pula perkataan di dalam Al-Quran itu juga ada pembahasan tentang jawazul ba'ts, bahwasanya pembangkitan kembali itu mungkin. Tengok ya, mungkin atau tidak mungkin, bukan hanya mungkin atau tidak mungkin ya. Selain mungkin itu terjadi. Wadah ya, selain mungkin itu terjadi. Dan yang mana uqalaul Arab itu khilaf di dalam masalah itu, apakah mungkin atau tidak mungkin, dan mereka itu ta'ajjabu. Mereka ta'ajjabu. Mereka heran, kok bisa? Tengok ya. Kita kan mati, dikuburkan, jadi turab, kemudian kembali lagi menjadi menjadi manusia. Kok mungkin seperti itu? Maka mereka itu mengatakan, tengok, baca buka surat Qaf ayat awal. Sudah saya tandai di situ. Paling akhir lah ya. Itu loh. Belakang, lihat itunya. Ayo, tengok. Aida, tengok. Faqalu aida mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Mereka orang Arab itu pada saat itu mengatakan, kalau kita itu sudah mati dan kita menjadi turaban. Kita menjadi turab, menjadi tanah lagi. Apakah kita akan kembali? Wallahi dzalika raj'un ba'id. Yakni nasyr itu ba'id. Dan ini terbina atas ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya, ayat nomor 2. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Tengok. Bal ajibu. Dibilang orang-orang kafir pada saat itu mengatakan, Rasul itu dari kita kah? Jadi ada beberapa kelompok dipilih Rasul daripada salah satu daripada mereka. Mereka takjub loh, kalau memang Rasul, kenapa pilih engkau? Kenapa kok tidak pilih kami-kami yang lebih bermartabat, kami-kami yang lebih hebat? Terus kenapa kok manusia, kenapa kok tidak malaikat? Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Allah, hadza syai'un ajib. Yakni Rasul daripada orang semacam kita, syai'un ajib yakni. Apalagi engkau datang untuk mengatakan adanya hari kiamat. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Sudah engkau jadi Rasul, engkau bawa kabar pelik pula. Engkau bawa kabar pelik. Wa qauluhu ta'ala hayhata lima tu'adun. Hayhata lima tu'adun. Ini surat Al-Mu'minun ayat 36. Yakni jauh apa yang engkau diancamkan, yang dijanjikan kepada engkau itu sangat jauh sekali. Yakni
ada orang datang kepada kaum-kaum yang sedang Rasul itu bercakap, nanti akan ada hari kiamat. Katanya itu hayhata lima tu'adun. Jangan dengar, ini apa namanya, hoax. Ini dusta. Apa namanya ini? Dusta. Saya tak boleh masuk akal kita setelah mati jadi turab, kita jadi macam ini lagi. Hayhata lima tu'adun. Wa qauluhu may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan idham? Apa itu namanya? Tulang belulang ini. Wa hiya ramim. Ramim itu sudah hancur. Kalau sudah hancur terus ditumbuk halus, itu namanya ramim. Sudah hancur dan menjadi apa? Debu. Itu namanya apa? Ramim. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Wa qauluhu ta'ala ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Yakni Rasul itu menjanjikan kepada kalian enggak, ketika kalian itu mati dan sudah menjadi debu, kalian akan dibangkitkan lagi? Jadi ada semacam sarkasm di sini. Semacam apa? Sarkasm. Mustahil lah hal-hal semacam ini, kau jangan percaya. Kita berapa banyak kita yang mati dari kita itu sudah bukan 1-2 orang, banyak yang mati. Ada pernah 1 orang setelah mati apa? Hidup kembali? Tak ada kan? Jangan engkau percaya. Wa nahu hadzal kalam minhum alladzi akhbarallahu ta'ala bi anhum. Dan banyak sekali kalam-kalam daripada mereka ini yang Allah itu mengkhabarkan atas mereka, apa namanya, mengkhabarkan bahwasanya mereka itu tidak percaya tentang apa? Yaumul qiyamah. Innama warada bil hijaji fi jawazil ba'tsi ba'dal mauti fil Qur'an. Ta'kidan li jawazi dzalika fil uqul. Yani ini penting sekali ya, bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada perdebatan tentang hari kiamat itu untuk takkid, untuk mengkonfirmasi, menguatkan bahwasanya hari kiamat atau kebangkitan kita nanti pada hari kiamat itu mungkin. Apa? Mungkin. Dan ini adalah kalau Anda tengok ilmu kalam, nanti Anda akan tahu bahwasanya di dalam masalah sam'iyat, yakni ilmu kalam, surga, neraka, itu terbina daripada 2 hal. Yang satu, perkara itu mungkin di dalam akal. Makna mungkin tidak ada dalil yang menjadikan perkara ini mustahil aklan. Dan yang kedua, Rasul datang mengatakan itu akan terjadi. Adanya surga mungkin, adanya neraka mungkin, adanya sirat mungkin. Kemudian Rasul datang yang mungkin ini akan terjadi. Jadi tengok ya, adanya surga mungkin, tidak ada surga juga mungkin. Dari 2 kemungkinan ini Rasul cakap ada surga. Adanya neraka mungkin, adanya neraka mungkin, tidak ada neraka juga mungkin. Rasul datang, neraka itu ada. Ini adalah asal daripada permasalahan yang namanya al-ghaibiyat. Huwa al-imkan wa nas alal wuku, imma minallah wa imma min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa laqannahul hijaj alaihim fi inkarihimul ba'tsa min wajhaini ala ta'ifat. Tadi bilang, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wa laqannahul hijaj, diajari dan ditalkin, maksudnya diajari secara harfan-harfan hijaj, berdebat dengan orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Dan orang yang mengingkari hari kiamat itu ada 2. Ada apa namanya? Ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang meyakini bahwasanya memang kita ini diciptakan, tapi setelah mati ya sudah selesai. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah kita tidak diciptakan. Kita ini adalah apa ya? Siklus daripada alam semesta ini. Siklus daripada alam semesta ini. Yang pertama itu mungkin dikatakan apa namanya? Dari apa namanya, ada beberapa taifah yang mengatakan bahwasanya memang kita ini diciptakan oleh illatul ula atau apa, yang mengatakan Tuhan itu ada, tapi dia hanya mampu untuk menciptakan, tapi tidak mampu untuk mengembalikan. Yang kedua mengatakan tidak ada yang namanya Tuhan, kita ini ya alam semesta ini ya sudah, yang ada hanya alam semesta, tidak ada perkara lain selain alam semesta. Yang pertama itu namanya falasifah, yang kedua namanya apa? Dahriyah. Namanya apa? Dahriyah. Makna dahriyah itu yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ya alam semesta ini, maknanya alam semesta, tidak ada sesuatu entitas yang lain selain alam semesta. Falasifah yang zaman dahulu apa namanya, golongannya Aristo, Ibn Sina, Farabi, itu meyakini Allah itu apa namanya, ada sesuatu selain alam semesta. Namanya illatul ula. Lah illatul ula ini mereka namakan Allah atau apa, itu urusannya mereka. Tapi
karena Ibn Sina itu hidup pada zaman Islam, begitu pula Farabi hidup pada zaman Islam, akan tetapi mereka meyakini filsafatnya Aristo. Mereka nak marketing filsafatnya mereka. Akhirnya mereka mengislamisasi filsafatnya Aristo dengan cara lafat-lafatnya itu diganti dengan lafat apa? Islam. Illatul ula dikatakan apa? Allah. Ukulul ashraf dikatakan apa? Malaikah. Nanti al-aflak dikatakan al-mala'ul a'la atau arash atau apa. Semuanya itu hanya penggantian apa? Lafaz saja dengan makna yang sama yang diinginkan oleh Aristo golongannya. Bismillah. Adapun Dahriyah itu yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada entitas selain alam semesta ini. Yang ada ya adalah alam semesta. Dalam semesta ini qadim, maknanya tidak ada awal dan tidak ada akhir. So, masalah ini menurut saya masalah yang paling besar di dalam ilmu kalam. Karena itu kalau Anda melihat tentang masalah alam semesta ini, dia akan menjadi pembahasan yang paling awal dan paling panjang di dalam alam semesta. Begitu pula dalilul hudus, dalilul majaz. Semua yang berkaitan tentang alam semesta pasti akan menjadi pembahasan yang paling luas dan paling mengambil banyak sekali halaman di dalam kitab ilmu kalam. Kenapa? Karena yang meyakini alam itu qadim, maklul daripada illatul ula, jalan ke sini. Yang mengatakan alam ini tidak ada Tuhan, ya yang ada itu hanya alam semesta saja, ke sini jalannya. Yang mengatakan seperti ahli sunnah bahwasanya alam itu hadis, ada penciptanya dan penciptanya itu qadim, ke sini. Tidak akan pernah apa? Jumpa yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini hanya tajalliyat daripada al-wujudul mutlak. Dia akan mempunyai jalan yang lain. Tidak akan apa? Tidak akan berjumpa sama sekali. Karena itu kalau Anda tengok di dalam semua kitab ilmu kalam, yang paling mudah Anda tengok Mandumah Jawharut Tauhid. Anda akan tengok pembahasan di situ tentang alam ini akan amik banyak sekali berpuluh-puluh bait. Dan pembahasan tentang muhkam wal mutasabih atau lebih dikenal dengan nama apa? Ayatul khobariyah, yat wal rejel yang diwar-warkan oleh Wahabi sekarang. Tidak amik kecuali satu bait saja. Wa kullu nasin auhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha bas. Maknanya masalah yat wal rejel itu bukan sesuatu pembahasan yang inti daripada ilmu kalam. Cuma memang Wahabi itu mempunyai sifat perkara yang inti dijadikan tidak inti, dan yang tidak inti dijadikan apa? Inti, yakni yu'assilul furu' wa yufarri'ul usul. Ahli sunnah tidak. Al-asl kullal usul huwa al-kalam fi mahiyat fi haqiqatil alam. Halil alam qadim am alam apa? Hadis. Hal alam mawjud am huwa faqat tajalliyat. Semua itu akan menjadi mafraq. Akan menjadi muftarakut thoriq. Persimpangan jalan. Apa yang Anda yakini di situ akan membuat Anda menempuh jalan yang tidak akan bisa bertemu dengan orang yang menempuh jalan yang lain, mustahil. Orang yang meyakini alam ini qadim tidak akan orang yang meyakini alam ini qadim tidak akan bertemu dengan orang yang meyakini alam ini apa? Hadis. Orang yang meyakini alam ini hanya tajalliyat, madzhabu wahdatil wujud, tidak akan tidak akan berjumpa dengan orang yang meyakini bahwasanya alam ini apa? Hadis. Apalagi yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini hanya ada begitu saja. Tidak akan jumpa sama sekali. Karena itu Anda tengok di dalam Istihsanul Khud fi Ilmil Kalam pun masalah ini disebutkan secara apa? Detail. Minhum ta'ifatun aqarrat bil khalqil awal wa ankarat tsani wa ta'ifatun jahdat dzalika bi qidamil alam. Dibilang, dan di antara orang-orang yang mengingkari hari kiamat adalah golongan yang mengakui adanya khalqil awal, memang mereka diciptakan, tapi Allah tidak bisa untuk mengembalikan lagi. Dan golongan yang kedua mengingkari bahwasanya alam ini diciptakan. Memang alam ini apa? Qadim. Dan kita memang ada karena siklusnya alam ini, dan akan terus seperti ini. Nanti kita mati, hidup lagi, pas semacam itu. Dan itu lingkaran yang tidak akan ada habisnya. Jadi yang namanya hari kiamat tidak ada.
Karena ini akan terus berulang. Adapun golongan pertama, Allah memang menciptakan kita dengan ukulul asroh wa apa itu namanya. Akan tetapi Allah nak kembalikan kita, tidak bisa. Maka karena untuk orang yang meyakini tidak adanya hari kiamat itu terpulang antara dua golongan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kepada Rasulnya, kalau engkau menghadapi golongan pertama, cakap macam ini. Fahtajja alal mukirri minhuma bil khalqil awal biqaulihi ta'ala qul yuhyiha alladzi yarshaha awwala marrah. Yakni engkau kalau jumpa orang yang meyakini mereka itu diciptakan tapi mengingkari mereka tidak bisa dikembalikan, cakap kepada mereka, yang akan mengembalikanmu nanti, menciptakanmu lagi adalah zat yang sudah menciptakanmu pertama kali. Loh, dia mampu untuk menciptakanmu pertama kali. Kenapa dia tidak mampu untuk mengembalikanmu seperti awal? Kenapa? Why? Sama-sama saja. Wa biqaulihi ta'ala wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Apa dibilang? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Ini kan ayat daripada surat Yasin kan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Imam Razi, saya ayat-ayat ini banyak saya murajaai di mana namanya? Di kitabnya Imam Razi At-Tafsirul Kabir, Mafatihul Ghaib. Di situ Imam Razi mengatakan wa huwa bikulli khalqil alim, ini isyarah bahwasanya wa huwa bikulli khalqin alim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Qul yuhyiha alladzi isyaratan ila bahwasanya Allah itu kamalul qudrah. Karena Allah itu kudrahnya itu sempurna, maka Allah lah dengan kudrahnya akan menciptakan kalian untuk yang kedua kalinya. Wahwa, dan Allah itu bikulli khalqin alim, maha tahu dengan setiap makhluknya. Di sini isyarah yang kedua adalah tentang kamalul ilm. Dan orang yang mengingkari penciptaan yang kedua, itu mereka itu mengingkari bahwasanya Allah itu kamilul qudrah wa kamilul ilm. Falasifah mengingkari bahwasanya Allah itu qadir karena mereka meyakini Allah itu mujibun bidzat, dan mereka mengingkari Allah itu alimun bil juz'iyat, bal qalu innallaha alimun bil kulliyat. Karena mereka tidak percaya dua sifat ini, mereka mengingkari adanya yaumil ba'ats isyaratan ilallah wa huwa bikulli khalqin alim, bahwasanya Allah itu kamilul qudrah wa kamilul ilm. Kita dengan karatan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siklus. Apa? Siklus apa ya? Siklus itu macam apa ya? Kitar. Kitar. Ayo, bahasa Melayunya kitar. Siklus ini macam dari ini ke ini ke ini, balik lagi ke ini, balik lagi ke ini. Macam itu. Kitar. Macam hujan, nanti apa namanya? Tanah nanti masuk lagi ke awan hujan lagi, terus semacam itu. Rotation. Itu namanya siklus. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah lah yang akan yabda'ul khalqa, memulai penciptaan tanpa ada mithalun sabit, tidak ada apa-apa, Allah menciptakan. Dan ini wallahu alam, ini hanya untuk yang nak mendalami ilmu kalam ya, bahwasanya muftarakut thoriq antara kita ahli sunnah dan selain ahli sunnah fi sifatil iradah. Fi sifatil apa? Iradah. Karena itu al-qudrah inda ahli sunnah itu bukan hanya menciptakan, akan tetapi man idza syaa fa'al wa man lam yasha' lam yaf'al. Jadi ada semacam kena-mengena dengan iradah. Yang mana falasifah mengatakan iradah tidak ada, Allah hanya mempunyai qudrah. Yang mana qudrah itu tanpa ada iradah, mereka mengatakan itu adalah illah.
Karena itu kan, wa huwallazi yabda'ul khalqa. Allah lah yang menciptakan dengan keinginannya alam semesta, makhluknya tanpa ada mithalun sabik. Tsumma yu'iduhu, dan Allah lah yang apa? Akan mengembalikan mereka. Wa huwa ahwanu alaihi, dan al-i'adah lebih mudah daripada apa? Memulai. Ini bagi kita ya, di dalam kita kalau nak ciptakan, kita nak buat handphone. Pertama kali buat handphone sebelum ada contoh, kita cuma ada konsep di dalam otak. Kita nak buat awal. Sudah jadi handphonenya, kita nak buat lagi, lebih mudah. Yang susah itu buat prototipenya. Setelah prototipenya itu jadi, kemudian dicetak secara apa? Emas. Dicetak banyak macam. Vaksin pun sama. Awal yang paling susah awal buat awalnya, buat produk awalnya. Setelah produk awal vaksin itu selesai, dibuat apa? Besar-besaran dikilang. Loh, mudah saja kita sebagai manusia mengetahui bahwasanya membuat mengulangi buatan, mengulangi apa yang kita buat lebih mudah daripada membuat daripada awal. Tapi bagi Allah sama saja. Yakni, Anda mengatakan, Anda di dalam uruf Anda membuat yang kedua kalinya itu lebih mudah daripada membuat untuk pertama kali. Kenapa kok Allah Anda katakan bisa buat awal tapi tidak bisa ulang? Bukannya itu lebih mudah? Ini adalah dalil untuk bahwasanya Yaumul Qiyamah itu mungkin, cuma bagi Allah menciptakan pertama kali dan mengulangi sama-sama mudahnya. Kenapa? Karena semua itu adalah mungkin. Wa ta'alluqul qudrah bil mumkinat wa, tidak ada tafawut, tidak ada lebih mudah dan lebih susah, tidak ada semacam itu bagi Allah. Kenapa? Karena dua-duanya adalah apa? Mungkin. Dua-duanya adalah mungkin. Wa huwa ahwanu alaihi wa biqaulihi kama bada'akum ta'udun, seperti Allah itu menciptakan kalian akan kembali lagi. Fanabbahum bihadhil ayat ala anna man qadara an yaf'ala fi'lan ala ghairi mithalin sabiq fahuwa aqdaru an yaf'ala fi'lan muhdatsan. Dibilang dengan ayat ini, nabbahum, nabbah ini diingatkan. Nabbah itu bukan ini bukan dalil, tapi sebenarnya masalah ini mudah. Ini cuma perlu ditambih saja. Tambih itu tidak terjadi kecuali masalah ini doruriyah badihiyah. Itu perlu tambih. Kalau masalahnya ini nadoriyah, perlu yang namanya apa? Dalil. Tapi ini masalah ini doruriyah, imkanul ba'ats doruri. Maka aku ingatkan kalian bahwasanya dengan ayat dengan ayat-ayat ini bahwasanya zat yang bisa untuk menciptakan makhluknya tanpa ada mithalin sabik. Kita manusia, kita tidak akan bisa menciptakan sesuatu tanpa mencontoh. Tidak akan bisa. Chopper dari Dragonfly. Apa itu yang helikopter? Dari mana itu diciptakan? Manusia boleh pikir nak cipta helikopter. Dari mana? Dragonfly. Nak cipta pesawat terbang. Dari mana? Burung. Nak cipta kereta api. Dari mana? Manusia mustahil untuk bisa cipta sesuatu tanpa mithalin sabik. Dulu Syekh bilang ketika masuk pasang ini, barang siapa yang boleh beri kepada saya contoh suatu surah yang tidak diambil daripada apapun yang bisa Anda ciptakan, saya beri $100 kata. Anda nak saya tunggu 1 tahun, 1000 tahun pun tidak akan bisa, karena memang kemampuan manusia tidak akan bisa untuk menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya. Tapi Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa ada mithalin sabik. Kenapa? Likamalil ilm. Itulah makna al-ibda'. Apa? Wallahu mubdi'u. Makna mubdi' adalah yang menciptakan tanpa ada mithal sabik. Min ghairi mithalin sabik fahuwa aqdaru an yaf'ala fi'lan muhdatsan. Fahuwa ahwanu alaihi fima bainakum wa ta'arufikum wa ammal bari jalla. Jadi kalau memang Allah itu mungkin untuk menciptakan makhluk tanpa ada gambaran yang awal, dan apalagi menciptakan makhluk yang sudah ada gambaran yang awal, sudah pernah menciptakan anta, tinggal diulangi lagi, blueprintnya sudah ada, mudah apa tidak? Fima baina ta'arufikum, di dalam
adat anta, tapi Allah semuanya sama-sama apa? Mudah bagi Allah. Wa ammal bari jalla thana'uh wa taqaddasat asma'uh falaisa khalqu syai'in bi ahwana alaihi minal akhar. Bilang adapun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih susah daripada yang lain. Semuanya apa? Mudah. Wa qad qila innal ha'a fi alaihi innama hiya kinayatun lil khalqi bi qudratihi. Ada yang mengatakan hak fi alaihi wa huwa ahwanu alaihi kinayah, untuk menciptakan dengan kudrahnya. Maknanya sama saja. Innal ba'tha wal i'adah ahwanu ala ahadikum wa akhafu alaihi min ibtida'i khalqih. Dibilang bahwasanya menciptakan mengembalikan manusia itu setelah meninggal dikembalikan lagi, itu bagi kalian lebih mudah daripada menciptakan daripada awal. Dan Anda kena paham ya, manusia itu lahir di awal, anta lahir itu ada prosesnya, bukan lahir tiba-tiba langsung sadam, langsung ame master di UIA, tidak ada semacam itu. Pasti akan ada kecil dulu. Sebelum kecil nanti emak dan ayah menikah, kemudian maknya hamil, kemudian melahirkan kecil, kan ada prosesnya kan. Lah ketika iadah tak macam itu, langsung tiba-tiba besar. Innama yakunu bil wiladah wa tarbiyah. Tidak akan menjadi seperti Anda kecuali dengan melahirkan dan dididik sampai besar seperti itu. Waqad usurrah, dipotong apa? Tali pusarnya, wal kimat wa khurujul asnan, keluar apa? Gigi-giginya, wa ghairu dzalika minal ayat al-muji'ah al-mu'limah. Dibilang dan dari hal-hal yang itu, daripada perkara-perkara yang sakit. Wah, kalau baby kalau giginya tumbuh kan tak nak makan kan, memang sakit. Tapi ketika Anda iadah, tidak akan seperti ini. Wa i'adatuhu innama takunu daf'atan wahidah. Akan tetapi ketika manusia itu kembali lagi, langsung pun semuanya menjadi besar lagi. Laisa fiha min dzalika syai'un fa huwa ahwanu alaihi min ibtidaihi. Maka itu lebih mudah daripada proses daripada awal, tak langsung langsung pada saat besar. Itu lebih mudah daripada Anda buat sesuatu mulai proses awal. Fa hadza mahtujja bihi ala ta'ifatil muqirrah bil khalqil awal. Dan ini adalah dalil-dalil yang digunakan untuk menjawab golongan pertama yang mengakui khalqul awal tapi mengingkari al khalqut tsani. Wa amma ta'ifatu tsaniyah, baca apa yang saya tulis di sini. Dan begitu pula ada dalil-dalil yang lain. Imam Razi mengatakan pada masalah ini dalam kitabnya Tafsirul Mafatihul Ghaib ada sekitar belasan adillah. Saya nak baca pening kepala saya. Ada belasan adillah ya ini. Dan di antara dalil-dalilnya mereka, loh, engkau ayuhal falasifah, bukankah engkau setuju bahwasanya engkau ini meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Loh, mengembalikan manusia dari awal jauh lebih kecil daripada menciptakan apa? Alam semesta. Masa Allah mampu menciptakan alam semesta tapi tidak mampu menciptakan apa? Menciptakan manusia lagi, mengembalikan manusia. Ayo. Ada sekitar 11 dalil tentang masalah imkanul ba'ats wal hasyar ini. Cuma masalahnya memang dari awal falasifah itu meyakini bahwasanya Allah itu mujibun bidzat. Makna Allah itu mujibun bidzat itu Allah tidak mempunyai kudrah dengan makna masyubun bil iradah. Tidak ada semacam itu, tapi pure hanya menciptakan, tidak ada iradah Allah itu. Berbeda dengan ahli sunnah yang mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai iradah dengan makna taksis. Dan setiap ciptaan Allah ada unsur iradah. Karena itu ta'alluqul iradah wal qudrah itu tata'allaq bil mumkinat. Sedangkan falasifah mengatakan Allah itu illah. Makna illah, ketika Allah ada, yang lainnya ini ada. Selama illah ini ada, yang lainnya kena ada. Maknanya tidak ada ba'ats wan nasyar. Karena alam semesta tidak akan hancur. Kenapa? Karena hancurnya alam semesta menandakan Allah itu juga hancur. Karena Allah itu adalah illah, wa fasadul ma'lul yu'addi ila fasadil illah. Ahli sunnah tidak semacam itu. Alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Dan Allah boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Allah boleh menciptakan satu ataupun lebih. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menurut saya, sudah saya katakan, ini adalah muftarakut thoriq menurut saya. Adalah
persimpangan jalan antara kita dan ahli sunnah, wa huwa mas'alatul iradah. Karena itu perlu dipelajari secara detail. Apa itu namanya al-iradah. Wallahu alam, nanti mungkin kalau saya mengajarkan ilmu kalam level 3 atau level 4, saya akan jelaskan apa itu makna iradah. Karena iradah sendiri banyak sekali khilaf di dalamnya. Ada ra'yunya An-Najjar, ra'yunya Mu'tazilah, ra'yunya ahli sunnah, wa ra'yu siapa itu namanya al-falasifah. Ada 4 tentang masalatul iradah, dan setiap daripada pendapat itu akan menemui persimpangan jalan. Wa amma ta'ifah atsaniyah haitsu qalat bi qidamil alam wa anqaratil khalqil awwal wa tsani syubhatuhum, dibilang adapun kelompok yang kedua yang mereka itu mengingkari bahwasanya kita ini diciptakan. Tak, kita ini hanya rotasi, kitaran, siklus daripada alam ini, dan mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini qadim. Makna qadim la awwala lahu, dan secara otomatis la akhira lahu. Dan ketika alam la akhira lahu, tidak ada yang namanya hari kiamat. Kita sebagai ahli sunnah itu meyakini bahwasanya alam ini hadits walahu akhir, dan ada akhirnya alam semesta ini. Akhirnya itu apa namanya? Kita yakini akhirnya namanya adalah hari kiamat, dan itu tidak akan terjadi kecuali kita meyakini bahwasanya alam semesta ini hadis. Tapi kalau ada orang meyakini alam semesta itu qadim, otomatis tidak akan meyakini hari kiamat. Dan masalah inilah yang menjadikan Imam Ghazali itu mengkafirkan falasifah ini diantaranya. Qauluhum biqidamil alam. Dan apa dalilnya mereka yang mengatakan alam ini qadim? Qalu wajadnal hayata rotbatan harah wal maut baridatan ya pisan min topit turab. So kita tengok, dibilang mereka meyakini ada yang namanya anasir. Ada yang panas, ada yang dingin. So tengok. Yang namanya kehidupan itu rotbah. Makna rotbah ini lembab, basah. Anda kalau hidup pasti basah. Orang-orang Arab itu kalau mengatakan tangannya sudah tidak bisa bergerak, ya duhu ya bisa. Kering, makna kering tidak bisa apa namanya bergerak lagi, darahnya sudah habis. Anda ini bisa bergerak karena ini lembab, ini tidak kering. Yang namanya kehidupan itu hijau, basah, dan kematian itu apa? Kering. Dan kering itu daripada tabiatnya turab. Tabiatnya apa? Turab itu debu itu kering. Kematian juga kering, sedangkan kehidupan itu basah. Maknanya kalau Anda mati, tidak mungkin Anda itu hidup lagi. Kenapa? Karena basah dan kering itu diddan. Dua hal yang berlawanan, dan dua hal yang berlawanan tidak akan ada di dalam satu tempat. Di dalam diri Anda tidak akan bisa ada mati dan hidup di dalam satu waktu. Tapi di dalam dua waktu bisa. Sekarang Anda hidup, nanti Anda akan mati. Ketika Anda hidup, mati tidak ada. Ketika Anda mati, hidup tidak ada. Fa kaifa yajuzu an yujma'a bainal hayati wat turab wal idhamun nakhirah fayasiru khalqan sawiyan. Dibilang terus macam mana kok bisa dikumpulkan antara kehidupan dan turab? Maknanya sesuatu yang sudah mati diberi kehidupan. Ini kan tanakut kan? Mati nih, diberi hidup. Akhirnya ada hidup, ada mati, dan hidup di dalam satu tubuh. Anda sudah mati, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah, kan diberi kehidupan. Maknanya dalam diri Anda ada kematian dan ada kehidupan, dan itu adalah tanakut. Dan di antara abdahul badihiyat di dalam ilmu kalam adalah al-mutanaqidan ad-diddan la yajtami'an wal idhamun nakhirah fayasiru khalaqan sawiyan. Bagaimana kematian dan tulang-tulang yang sudah hancur semua itu diberi kehidupan, kemudian menjadi orang lagi secara sawiyan, secara utuh, secara sempurna. Dan diddan la yajtami'an, dan dua hal yang bertentangan tidak akan berkumpul lagi. Fa angkarul ba'tsa min hadhil jihah. Maka mereka itu mengingkari hari kiamat dari aspek ini. Ada namanya tanakut. Tidak mungkin itu. Ini tanakut. Orang yang tidak pernah belajar mantik atau ilmu kalam, wallahi sahih fi tanakut. Dan Allah la ta'ala qudratuhu bil mutanaqidat. Apa jawabannya?
Imam Al-Asy'ari, ada alim kabir, fahimul masalah, wala amri. Wala amri ini sumpah, wala amri, wallahi, saya bersumpah. Memang benar, diddan, la yajtami'an fi mahallin wahid, wala fi jihatin wahidah, wala fil mawjud fil mahallil wahid. Memang yang namanya dua hal yang berlawanan tidak akan berkumpul di satu tempat, dari satu aspek, dan di satu benda yang ada. Memang itu. Perkara ini tidak akan bisa hijau dan merah. Tidak akan ya imma hijau, ya imma merah. Akan tetapi dua hal yang bertentangan bisa ada di dua tempat yang berdampingan. Ini berdampingan dengan ini. Ini satunya hitam, satunya hijau. Bisa apa tidak? Di satu tempat tidak bisa, tapi di dua hal yang berbeda tidak bisa. Karena itu ketika anta mati, di sampingnya diciptakan apa? Kehidupan. Maknanya kehidupan dan kematian tidak di dalam satu tempat. Kenapa kok tidak? Kenapa kok hal ini yang mustahil? Sof, tengok. Walakinnahu yasihu wujuduhuma fi mahallaini ala sabilil mujawarah. Kan tetapi yang namanya diddan boleh berada di dua tempat dengan bersampingan, mujawarah jiron, bersamping-sampingan. Fahtajjallahu ta'ala alaihim bi anqala. Dua hal ini, dua hal yang bertentangan bisa untuk berada di dalam dua tempat yang berdampingan. Itu di dalam dunia ini sudah terjadi. Apa contohnya? Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Tengok, Anda kalau membakar api, ini sudah ada api nih, ini api. Anda letakkan kayu yang kering, terbakar apa tidak? Kayu yang hijau, yang pohon masih hijau, masih banyak airnya, Anda tebang, Anda letak di api, terbakar tak itu? Terbakar. Padahal kayu itu hijau, ada airnya, dia rotbah. Apa rotbah itu? Dia lembab, dia berair. Sedangkan api ini haroroh, api ini panas. Sedangkan panas dan air ini seharusnya apa? Bertentangan. Selama dia bertentangan tidak mungkin bersama-sama. Tapi kenyataannya dari pohon yang hijau itu akan keluar api. Apakah api keluar daripada pohon yang hijau itu? Atau api ada di samping pohon yang hijau itu? Ala kullin, api akan keluar dari api akan ada daripada pohon hijau. Walaupun ahli sunnah mengatakan bukan pohon hijau sebabnya api, tapi api berada di samping pohon yang hijau itu ala sabilil apa? Mujawarah. Maknanya tidak ada pertentangan antara pohon hijau yang mana itu banyak airnya dan api, selama tidak di dalam satu tempat. Begitu pula kematian dan kehidupan tidak bertentangan selama tidak berada di dalam satu tempat. Paham, Ustaz? Macam ini adalah pemahaman Imam Asy'ari kalau kita nak pakai cara mereka memahami hal. Tapi kalau mazhab ahli sunnah dengan mudah Anda akan mengatakan, sekarang kita ini hidup nih, nanti mati datang, hidup akan hilang. Ketika kita mati, hidup datang, mati juga akan hilang. Selesai. Ketika hidup datang, mati hilang. Maknanya dalam tempat ini tidak ada dua perkara yang bertentangan. Macam kita hidup, ketika datang mati, hidup akan hilang. Yang ada hanya mati. Ketika hidup datang, mati juga akan hilang. Yang ada hanya hidup. Bas, wala aktsar wala aqall. Cuma saya tak nak menjawab dengan cara saya menjawab dengan apa yang Anda yakini. Menurut akidah Anda, perkara ini pun juga mungkin. Itu namanya ilzam. Itu namanya apa? Ilzam. Bi an qala alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun faraddahumullahu azza wa jal fi dzalika ila ma ya'rifunahu wa yushahidunahu min khurujin nar ala harriha wa yubsiha minasyajaril akhdar ala burdiha wa rutubatiha. Dibilang, maka Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dan merot mereka terhadap apa yang mereka ketahui dan mereka saksikan, bahwasanya perkara yang Anda yakini itu bisa terjadi. Seperti Anda melihat keluarnya api dengan kepanasannya dan kekeringan api daripada pohon yang hijau yang dingin
dan lembab air. Bisa keluar api. Apa maknanya? Anda kira api hanya bisa keluar daripada perkara yang kering saja? Tuh lihat pohon hijau bisa keluar api. Faja'ala jawazan nash'atil ula dalilan ala jawazin nash'atil akhirah. Dibilang seperti, tengok ya, seperti Anda itu hidup, bisa hidup, begitu pula Anda bisa akan kembali dihidupkan. Kehidupan pertama Anda dalil atas kehidupan kedua Anda. Kalau Allah bisa memberi Anda kehidupan yang kedua, kehidupan yang pertama, kenapa Allah tidak bisa memberi Anda kehidupan yang kedua? Faja'ala jawazan nash'atil ula dalilan ala jawazi nash'atil akhirah li'annaha dalilun ala jawazi mujawaratil hayati at-turaba wal idhaman nakhirata. Faja'alaha khalqan sawiyan wa qala kama bada'ana awwal khalqin nu'iduh. Seperti kami itu memulai penciptaan pertama, begitu pula ketika Allah itu menciptakan Nabi Adam, kan tanpa adanya ayah dan ibu kan? Begitu pula kami akan mengembalikan kalian tanpa ada ayah dan ibu, karena kami mampu untuk menciptakan Adam alaihissalam tanpa adanya ayah dan ibu. Begitu pula kami juga mampu untuk mengembalikan seperti itu. Jidan. Wa amma ma yatakallamu bihil mutakallimun min annal hawadisa min annalil hawadis awalan. Ini masalah ini sedikit susah. Apa ini? Ini masalah hawadis la awwalalaha. Dan masalah ini wallahu a'lam menurut saya susah tapi sangat penting sekali. Syekh Said mempunyai kitab kira-kira tebalnya 400 halaman, namanya Tanzihur Rahman fi qiyamil hawadis bidatil ilahiyah au syai' min hadhil qabil, yani hu mawjud fi suq, yani 400 halaman itu hanya untuk membahas masalah ini. Dan ini adalah di antara masalah yang diambil oleh Ibn Taimiyah di dalam akidahnya, yang Ibn Taimiyah itu meyakini bahwasanya ketika Allah nak menciptakan sesuatu, Allah menciptakan iradah pada dirinya sendiri, namanya iradatun tasyri'iyah atau iradatun syar'iyah. Dari situlah nanti akan keluar alam semesta. Dan apa yang dalam diri Allah itu namanya hadis, yang di luar diri Allah namanya, yang di luar zat Allah namanya apa? Makhluk. Ini adalah akidah daripada Ibn Taimiyah. Dan ini di antara akidah yang Ibn Taimiyah sebagai mujassimah tidak setuju dan ditentang oleh Awailul Karomiyah, daripada Mutaqaddimul Karomiyah. Di antara perbedaan antara Karomiyah dan Ibn Taimiyah adalah masalah qiyamul hawadis bidatil ilahiyah, dan itu di antara masalah hawadis la awwalalah. Maknanya sebelum saya, ayah saya, sebelum ayah saya, atuk saya, terus semacam ini dan tidak ada awal. Itu namanya al-hawadis fil qidam. Dan ini berbeza dengan al-hawadis fil mustaqbal yang kita kenal dengan nama ahlul jannah atau naimu ahlul jannah. Maknanya kita meyakini bahwasanya orang-orang yang ada di surga itu akan mendapat nikmat tanpa akhir. Apa makna tanpa akhir? Maknanya Allah karena kudrahnya itu tidak terbatas, setiap hari Allah akan apa? Menciptakan nikmat-nikmat yang baru. Tapi hari ini nikmatnya terbatas, tapi Allah esok cipta lagi, esok cipta lagi, esok cipta lagi, dan esok belum ada. Berbeza dengan tasalsul fil madi. Tasalsul fil madi itu sudah selesai semua. Dan mutakalimin mempunyai dalil yang sangat kuat masalah ini, namanya dalilut tatbik, dan sudah saya jelaskan di beberapa kelas saya, di beberapa video saya, coba antum tengok. Dan Syekh Said mempunyai syarah terhadap hadis, namanya hadis Imran ibnul Husain, yang menjelaskan tentang apa? Tasalsul fil madi. Ketika itu betul hadis Imran bin Husain, cuma ada hadis yang lain tentang ahlul Yaman. Dibilang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanya, kalau tak silap, nas'alukum an awwali hadzal amr. Kemudian Rasul mengatakan, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'hu. Wa lam yakun syai'un ma'hu. Au wa lam yakun syai'un qablahu. Ada beberapa hadis tentang masalah ini. Kata asilap itu juga hadisnya Imran bin Husain, yang mana Syekh Said ketika melihat hadis ini, melihat ini adalah hadis yang sangat penting, karena Ibn Taimiyah berusaha sekuat tenaga untuk mentakwil hadis ini agar sesuai dengan akidah
dia namanya tasalsul. Nah, insya Allah masalah ini dia sedikit panjang. Saya akan jelaskan secara sedikit mendetail di kelas yang akan datang. Namanya apa? Tasalsul naui atau al-hawadis la awwala laha. Kita akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.